Mungkin ini sebelum saya tanya jawab, ini ada yang mungkin udah pada kenal nih orangnya, Kobas. Mungkin Kobas bisa mulai memberikan wejangannya nih. Biasa komendin nih kata-katanya. Ini kali ini Kobas dapat tema memaksimalkan potensi kekuatan dan jaringan digital marketing nih Kobas. Jadi terima kasih nih waktunya Mas Panji, Mas Isa, salam kenal juga nih. Kalau beliau ini udah kenal, kemarin kita sempat kolaborasi Big Root ya. Jadi kalau saya memang nggak ada presentasi saya, jadi saya akan jelaskan berdasarkan, karena saya belajar digital marketing itu banyak dari anak muda, dan juga saya belajar otodidak, saya belajar dari pengalaman saya. Jadi kemarin saya sempat juga menjadi narasumber di HIMI Academy. Jadi HIMI Academy itu juga sama, fokusnya saya kan belajar di digital marketing. Kenapa digital marketing? Nah, ini yang sama kolaborasinya Mas Arin ya. Ya. Yang nanya nanti dapat hadiah ini nih, produk kolaborasi Kobas sama Mas Ari. Ya, sama termasuk saya juga nanti kasih hadiah buku saya. Saya ada bikin buku 2017 itu yang muda yang kaya sempat bestseller di Gramedia. Oke, ini dapat buku juga buat yang nanya nih. Harusnya seru nih banyak pertanyaan. Kita nggak ngomong bisnis IT saya, karena kalau bisnis IT itu biasa. Tapi kebetulan saya selama pandemi ini dari 2019 itu dari biasa aja. Maksudnya saya dari bisnis yang sangat konvensional. Jadi zaman 2017 sampai 2019 itu hanya main di pengadaan barang pemerintah. Semenjak 2020 pandemik itu, saya mulai belajar apa sih pentingnya sosmed. Gimana sih kok digital marketing itu penting. Dan sampai hari ini saya belajar kurang lebih berapa nih? 2 tahun ya, secara otodidak. Itu saya banyak belajar bahwa memang sangat penting. Jadi kalau zaman dulu sebelum adanya Instagram, sebelum adanya sosmed, itu paling adik-adik kalau mau iklan di mana, di TV, paling di Videotron yang radio. Itu notabene mahal. Nah, saat ini kesempatan dengan adanya digital marketing ini semuanya murah. Ya kan, kalian bisa bikin di sosmed. Kalau sekarang, dulu saya sempat memang saya waktu 2020 itu sempat viral juga karena kasih Alphard ke Bilar. Padahal itu strategi marketing juga. Oke. Iya kan? Memang kalau kita pengusaha ngasih Alphard udah pasti semua orang tahu. Dan memang saya sempat terkenal juga karena waktu itu giveaway-nya Mbak Imbong. Nah, dari situ saya belajar, oh sangat penting banget digital marketing. Ya kan? Dari kalian bisa bikin satu sosmed yang gratis, tapi kalau kalian kreatif tiba-tiba viral seperti yang dilakukan Mas Isa, biayanya nol. Ya kan? Gak perlu lagi. Kalau saya brandingnya awalnya, kalau Mas Isa kan brandingnya dari makanannya. Produk. Kalau saya mulai dari branding diri saya sendiri. Oke. Makanya keluarlah nama Raja IT. Jadi dua hal yang berbeda tapi mirip. Jadi saya ngeviralin diri saya sendiri. Dari saya viral, terbukalah networking ke teman-teman. Saya bisa kenal banyak artis, saya bisa kenal banyak selebgram. Nah, dari situ saya mulai masuk ke digital marketingnya. Jadi saya bikin usaha Raja C, saya berpartner dengan Bilar. Saya bikin Raja Crispy yang akan launching bulan ini dengan sahabatnya Rizky Bilar, Adi Sky. Saya bikin Raja Rosso bebek dengan Haris. Nah, jadi yang tadi saya ingin sampaikan adalah digital marketing kalau Mas Isa kan dari produk, kalau saya dari saya sendiri. Setelah itu berkolaborasi dengan selebgram ataupun artis. Kenapa harus kolaborasi? Karena kalau kita bikin usaha mau cepat, salah satunya adalah berkolaborasi dengan artis. Ini yang saya pelajarin, Mas. Ya kalau Mas Isa kan dari produknya memang viral, dia kreatif, terus dipanggil TV-TV. Kalau saya dengan berkolaborasi dengan artis, otomatis artis itu kan udah terkenal sebelumnya. Mau nggak mau produk saya juga gampang terkenal. Di sosmednya hidup. Contoh paling gampang kemarin saya bikin Raja Travel. Saya mengendorse Rizky Bilar yang jalan-jalan ke Turki. Itu dalam waktu 10 hari Instagram saya itu 80.000, 3 hari langsung centang biru. Dalam 10 hari. 10 hari. Itu yang namanya the power digital marketing. Dan itu saya ngendos 27 orang, semua karyawannya ke Turki. Dan pasti mereka, Rizky Bilar kan story, Lesti Kejora story. Itu membuat Instagram Raja Travel terkenal. Nah, dengan terkenal, otomatis banyak artis-artis lain lihat dong, apalagi orang awam, ya toh. Terus akhirnya terakhir kita jalani Scarlett. Jadi Scarlett kemarin pakai kita untuk jalan-jalan ke Eropa.
Secret whitening ya. Secret Whitening. Terus kemarin kita juga ke Turki itu sama Gea yang Indonesian Idol. Jadi Oke, Gea. Raja Travel terkenal sebagai travelnya para artis. Oke. Itu the power of digital marketing. Jadi itu hanya singkat, dalam 10 hari 80.000 centang biru. Jadi teman-teman harus memanfaatkan tadi yang dibilang Mas Isa sama Mas Ari. Memang saat ini harus viral dulu. Nggak ada cara lain. Kalau kalian bikin sesuatu yang biasa di Instagram, hanya cuma foto, cuma sesuatu, menurut saya kurang. Karena dengan viral, barulah kepake itu digital marketing. Benar ya Mas ya? Kalau kalian bikin digital marketing yang biasa cuma gambarnya jelek, terus biasa aja, menurut saya sih kurang. Jadi memang harus kreatif. Oke. Nah, termasuk misalnya contoh kemarin saya bikin, memang di Raja Rosso kan baru ya, baru 3 bulan Mas ya. Kita bikin bubur cuma Rp1, belinya di Tokopedia. Saat ini udah terjual kurang lebih 600. Jadi strategi-strategi marketing yang mungkin agak nyeleneh itu yang kepake. Gitu. Ya contoh kemarin kita Rajasi yang berpartner dengan Bir. Kalau kita buka Rajasi sendiri, ya Kak, berkolaborasi akan lebih capek. Karena Raja C itu kan banyak, udah ada C Sapiku, ya kan, mungkin Mas Ari juga punya ya. Tapi kalau dengan berpartner dengan artis, waktu kemarin kita buka, apalagi waktu itu Leslar lagi bagus-bagusnya, itu boom langsung. Apalagi kemarin sempat viral juga kan, waktu pembukaan outlet pertama kena Satpol PP dan viral itu. Nah, termasuk yang kemarin bukan di Tanjung Duren juga viral karena kerumunan. Tapi itu secara tidak langsung memberikan nilai tambah ke brand kita, Mas Panji. Ya kan? Saat ini kita Raja C udah 39 cabang. 39 cabang Raja C itu ya. Dalam setahun ini ya, setahun. Dalam setahun. Ya, contoh kemarin kita baru bikin yang Cikacik, yang tadi saya bilang, saya bikin Cikacik kemarin itu berjoin, tapi saya kemarin mikir apa yang bikin orang tahu sih. Jadi kemarin kita mengendos Bobon Santoso. Jadi kita bikin satu ini, akhirnya Bobon Santoso bikin masak di YouTube dia, yang nonton di YouTube-nya Bobon Santoso Cikacik itu 1 juta orang. Jadi strategi-strategi itu yang sekarang sangat kepake ya. Dia menurut saya digital marketing ini sangat penting. Kalau kita cuma bikin sesuatu yang nggak bikin brand ini itu terkenal, salah. Ya kan, karena zamannya era sekarang tuh lebih gampang untuk adik-adik sekarang. Kalau dulu saya buka warnet itu harus bikin brosur, saya pergi ke kampus-kampus, saya bagiin brosur. Kalau sekarang nggak perlu. Posting aja kalian bikin yang lucu, atau kalian saat ini kayak misalnya Mas Ari atau mungkin Mas Isa ataupun saya yang punya link ke YouTuber, itu kayak kemarin saya Raja Rosso, saya tinggal bagi ke teman-teman, ya toh, terus dia otomatis dia storyin tag Raja Rosso, tag Raja saya udah terkenal dong. Jadi simple, karena lebih gampang. Terutama teman-teman kalau satu kampus punya teman yang selebgram, nggak usah bayar. Begitu juga yang terakhir saya juga sama Mas, saya kan kemarin, kalau saya kan dalam skala kecil Mas ya, kemarin ada teman UMKM itu punya pisang juga. Ya, pisang Caa kan. Terus akhirnya saya kolaborasi, kita berpartner, akhirnya berpartner sama Bilar juga. Kita bikin namanya King Banana Crispy. Kalau kan Raja jadi King. Jadi baru 1 outlet di Percetakan Negara. Ya, King Banana. Jadi ya itu yang kita ngomong, kolaborasi sangat penting, bukan saatnya lagi untuk kerja sendiri. Dan saat ini sangat terbuka untuk menjadi terkenal tanpa keluar duit. Menjadi terkenal tanpa keluar duit. Iya. Ya, penting tuh. Yang penting kalian kalau di TikTok, kalau sekarang saya TikTok umur 45 aja masih joget saya. Mau nggak mau harus viral kan? Ya, kemarin saya bikin satu TikTok, memang awalnya saya udah bikin TikTok. Jadi YouTube saya kemarin 1,3 juta Mas. Mas kan saya undang jadi ini, tapi kemarin saya pikir saya udah mulai ngurangin ber-YouTube. Saya ganti nama Raja Entertainment untuk entertainment. Jadi saya bikin lagi. TikTok juga sama, kemarin berapa ribu. Kemarin saya bikin lagi. Jadi saya bikin yang lagi hit ya. Ini berapa 2 minggu ini udah 10.000. Kemarin saya bikin satu video lumayan FYP. Jadi saya pegang duit, saya bagiin yang bisa ngombalin gue. Ya, FYP berarti lumayan viral kan? Nah, jadi mungkin kita harus kreatif sih. Kalau di digital marketing itu nggak bisa pikir sesuatu yang gampang. Apa sih yang lagi bagus? Apa yang lagi viral? Terus gunakan sosmed yang memang lagi hit, TikTok, YouTube, sama Instagram udah nggak ada lagi. Kalau menurut saya seperti itu.
Kalau dengan viral nanti jadi kayak Mas Sisa. Ya kan, kalau dia makannya viral, orangnya juga sekarang terkenal ya kan? Ya dong, otomatis tuh kalau dengan kalian terkenal, udah jadi selebgram, kalian banyak kenal artis, banyak kenal selebgram, networking terbuka lagi. Ya Mutualisme itu ya, iya. karyanya terkenal, ownernya terkenal, atau ownernya terkenal, Iya. karyanya terkenal gitu. Yes, kalau Mas Isa kan dari barang, dianya terkenal. Kalau saya dari saya terkenal, saya barang saya terkenal. Oke. Tapi ketemunya di tengah tetap. Iya, tetap Ya kan? ujungnya cuan gitu ya kalau Iya. ya. Jadi mungkin dari itu saja. Mungkin nanti yang pertanyaan teman-teman nanti dikirim buku saya. Oke, nanti ada yang dapat buku nih kalau mau nanya nanti ya. 3 buku juga nanti. Saya kan ada bikin kaos juga tuh UMKM Mas. Sepatu juga ada tapi bukan seperti yang ini. Kita bikin namanya Before Five. Before Five. Ya. Iya, kemarin kita sempat collab sama Pepet Sopon, terus collab sama Adi Sky. Saya juga collab sama Hendrik Sinigami yang tato YouTuber. Saya terakhir collab sama Hendrik itu sepatu limited. Terus kemarin kita sempat keliling juga ikut roadshow, tapi kemarin balik lagi fokus. Jadi tetap ada tapi nggak difokusin, fokusnya ke IT lagi gitu. Mungkin nanti dari adik-adik aja yang tanya, tapi kurang lebih yang pengalaman saya selama berdigital marketing sangat bermanfaat tanpa keluar duit banyak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kobas. Ini kita langsung sesi tanya jawab ya. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang di auditorium atau secara online yang mungkin mau bertanya. Ya Mas, silakan. Langsung dapat nih produk kolaborasinya Kobas sama Sari. Boleh mic-nya? Ya, pertanyaan kedua. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mas. Nanti dapat hadiah ya ini. Pertanyaannya gimana cara memenangkan supaya dapat viral itu sama untuk konsisten terus memberikan itu di dunia digital. Mungkin bisa dijawab dari Mas Isa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi inovasi atau mati. Hidup tidak cukup untuk beradaptasi, harus ada inovasi, kalau perlu revolusi. Ingat, BBM mati, Fuji Film mati gitu kan. Jadi kalau misalnya bisnis kita mau eksis terus, kita harus ngikutin trends. Atau kalau mungkin kita bisa menciptakan tren. Kayak gitu. Supaya kita menjadi yang terdepan, market leader. Jadi kalau misalnya kita udah jadi market leader, kalau kita udah rame, saya dulu pernah saya ajak tim saya ajak makan, rame banget tempatnya. Jadi kalau rame banget itu, kalau udah rame banget tuh berarti rame banget. Saya tanya, enak nggak? Enggak. Rasanya mahal. Apa yang bikin rame? Jawabannya adalah ya karena rame. Kalau misalnya sudah rame restoran itu biasanya dia akan menarik keramaian. Contoh, kalau misalnya kita ke Tanah Abang, ada 2 toko, yang satu sepi, yang satu rame. Kita akan pilih yang mana? Yang rame. Kenapa? Karena di otak kita pasti yang akan bilang rame itu enak, yang enak itu pasti rame. Yang rame itu pasti murah, dan yang murah itu pasti rame. Kayak gitu. Dan kita nggak akan coba-coba. Misalnya teman-teman di jalan, di perjalanan mau pulang kampung, mau berhenti di restoran yang rame atau yang sepi? Yang rame. Pasti yang bilang, kalau rame itu pasti fresh gitu kan. Pasti otaknya berpikir seperti itu. Nah, tadi seperti Mas yang bilang, untuk bisa menciptakan itu untuk viral gimana? Tadi misalnya produk kita itu ya udah cara masarinnya aja yang dibikin kreatif. Bisa dengan storytelling seperti itu. Jadi bawaan kontennya yang harus dimainkan. Kalau kita selalu ada target 1 minggu itu minimal 5 FYP gitu kan. Gimana? Kita lihat explore gitu kan. Jadi kita pelajarin juga. Jadi dagang bakso nggak cuman tahu produk tapi tahu bagaimana cara kita memasarkan. Dan yang paling penting adalah kita harus sadarin produk kita apa. Ya fahamin dulu produk kita apa, lalu kemudian kita sadarin kita mau ngejual ke siapa. Jadi jangan sampai kita jualan daster, nge-ads-nya itu ke bapak-bapak nggak akan beli, gitu kan. Boncos aja yang ada. Jadi memang kalau teman-teman mau buka usaha, pastiin dulu, gue barangnya apa sih, gitu kan. Oke, market gue siapa, kebiasaan dia apa supaya mau beli, kayak gitu. Nah produknya harus dikasih value, sekali lagi, berikan value pada produk kita supaya kita bisa jadi market leader.
Ingat, kalau kita sudah jadi market leader, follower tidak akan lebih banyak daripada yang diikutin. Gitu. Jadi kalau kita udah di depan, ada yang ngikutin, itu pasti yang dicari adalah yang original, yang paling pertama dibuat. Seperti itu sih. Cukup menjawab ya Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Ari mungkin? Gimana nih supaya viral nih Mas Ari? Ini menarik, saya langsung kasih tipsnya aja ya. Ya. Jadi kalau saya viral itu, kamu bikin mind map dulu. Mind map itu adalah, pernah dengar 5W1H enggak? Ya, tahu apa produknya, betul yang dibilang tadi. Kemudian produk ini kapan mau dieksekusi? Di media mana mau dieksekusi? Who is the target market? Siapa target marketnya? Jadi kalau punya produk makanan yang secara demografik memang yang makan perempuan, ya udah fokus ke perempuan untuk ads-nya. Kemudian why? Tujuannya apa yang paling penting? Jangan mau bikin FYP tapi nggak tahu tujuannya apa. Kalau tadi Om Kobas FYP adalah personal branding. Kalau Mas Ihsan FYP-nya adalah product branding. Jadi tentukan dulu. Ketika mappingnya sudah jadi, mind map-nya sudah jadi, kamu harus analisa lagi dari konten kreatif marketing yang kamu buat. Ini strategi tanpa harus keluar budget ya. Kalau mau cepet sih harus spending. Cari influencer yang punya followers 10 juta. Siapa? Magdalena. Itu viral pasti. Tapi kan pertanyaannya kalau di kalangan mahasiswa, kamu harus kerja keras. Cara kerja kerasnya gimana? Buatlah sebuah mind map. Jadi algoritma yang ada di TikTok, Instagram itu tergantung dengan apa yang kalian stalking. Bener ya Om Kobas ya? Betul. Jadi kalau kamu punya Instagram nih ya, terus kamu punya produk makanan, tapi kamu stalkingnya produk baju, itu nggak akan keluar ke explore. Kalau kamu punya bisnis makanan, mulailah aktif untuk melihat bisnis makanan yang lain. Kemudian masuk ke target market yang ada afiliasinya. Let's say misalnya produk kamu yang makan adalah umur 18 sampai umur 30 tahun. Bisa nggak stalking Adidas? Bisa. Karena yang lihat produk Adidas itu adalah umur 18-30 tahun juga. Sama target marketnya. Makanya saya bilang, who is the target market? Nah lebih dalam lagi, ketika kamu sudah tahu konten kamu nih. Konten saya adalah, anggaplah produknya pisang. Pisang yang makan siapa sih? Secara general, memang semua orang. Tapi kalau pisangnya udah berubah jadi nugget, kemudian ada coklatnya, yang makan siapa? Pasti perempuan. Kenapa? Mereka satu, bukan berdoa dulu bener, difoto dulu. Wah sesuatu yang baru nih, punya unique selling point, punya value. Kemasannya bagus, dalamnya pisang tapi bentuknya kotak. Pas dimakan dalamnya ada coklat. Coklatnya double. Nah kan jelas, target marketnya misalnya perempuan. Berarti kamu harus paid promote ke perempuan, umur berapa? Secara geografik lokasi di mana? Secara psikografik habitnya apa? Dia suka hunting kuliner atau apa, itu harus memang udah ada pilihan di insight-nya segala macam di paid promote. Iklan nggak perlu mahal kok, 10.000 juga bisa kok di Instagram. Starting 10.000, 30.000 ya sekarang. Starting 30.000 ya. Starting 30.000 udah bisa menjangkau 5.000 orang. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya 5 peluru ini, 5 kali 3 150.000 nggak tepat sasaran, berarti kamu nembaknya salah. Cara nembak yang benar adalah apa produk kamu, siapa target marketnya, pasarnya apa, segmentasi, targeting, positioningnya gimana. Segmentasi itu apa? Pengelompokan pasar. Pasar mana yang kalian akan tuju? Kelas menengah bawah, menengah atas, atas. Tentuin. Segmentasi targeting, targetnya siapa? Perempuan, laki-laki, umur berapa, pekerjaannya apa. Positioningnya apa? Dia suka produk yang manis apa yang produk yang asin. Sedetail itu kalau mau FYP. Enggak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang terjadi 1 di antara 100. Misalnya siapa? Gozalu tahu ya? FYP enggak? NFT ya? FYP enggak dia? Iya, itu 1 di antara 100. Itu pun 5 tahun dia kerjakan Pak. Selfie-nya Selfie-nya. ya? 5 tahun secara 5 konsisten. tahun. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Betul sekali, saya setuju. Tapi kalau kalian lihat, Good Ponsel tahu? Ya? Good Ponsel Om. Gak tahu Good Ponsel? Tahu yang joget-joget. Cewek yang joget-joget. Yang joget-joget. Itu ada konten kreatornya, ada uangnya, ada studionya. Tapi ketika kalian konsisten, contoh sebelah kanan saya ini orang yang konsisten membangun personal brandingnya dari tahun 2015 sampai sekarang 5 tahun. Ya itu karena kerja keras. Jadi kalau kalian mau viral terus besoknya langsung viral nggak bisa. Semua ada sistem, balik lagi ya sistem. Kalian harus mengikuti sistem itu.
Mulailah dari bawah, belajar tentang digitalisasi, belajar tentang paid promote, belajar tentang algoritma Instagram, search engine optimization, SEO, search engine marketing. Ada di Google kok, tinggal buka nanti kelihatan, oh berapa orang yang lihat website saya, berapa orang yang mencari pencarian saya. Dan yang paling terpenting lagi, fokus. Kalau target market kalian Instagram, fokuslah di Instagram. Jangan main di Facebook juga, main di Twitter juga. Twitter isinya orang-orang yang mungkin gak punya Facebook. TikTok mungkin gak punya Instagram, bisa jadi kan. Kalau saya melihat TikTok itu lebih banyak ke middle low. Buat hype-nya. Kalau mau jualan itu di Instagram. Tapi kalau mau bikin sesuatu yang viralnya lebih elegan, dilihat sama orang-orang yang kelas menengah ke atas itu di Twitter. Twitter dan Instagram. Tapi kalau mau bikin jangka panjang, YouTube, contoh Om Kobas sekarang mau bikin TV di YouTube. Dia punya YouTube 1,3 juta dikorbankan untuk bikin apa tadi? Raja Entertainment. Karena dia udah bisa baca 5 tahun ke depan udah nggak ada lagi yang nonton TV deh. 5 tahun ke depan udah nggak ada lagi yang nonton TV. Bukannya tinggal YouTube TV. Dan ketika orang-orang aware bikin Raja Entertainment, nah itulah yang disebut nanti dengan media ads. Om Kobas bikin Raja Entertainment, tujuannya apa? Dia bisa dapat revenue stream dari sana, dari iklan yang akan masuk. Tentunya dengan apa? Dengan konten yang kreatif, konten yang viral, dan yang paling terpenting adalah sesuatu yang memiliki nilai informatif. Jadi bukan cuma sekedar jual film kesultanan, tetapi ada hikmah yang bisa dipetik dari sana. Dan saya percaya bahwa ketika teman-teman semua yang ada di sini, mahasiswa yang ada di sini mulai belajar tentang digitalisasi, 5 tahun lagi kalian akan menjadi seorang founder. Amin. Trust me. Amin. Luar biasa. Ya, yang penting dari sekarang Ya. karena 5 tahun itu udah berubah. Sekarang udah 5.0, mungkin nanti 5 tahun lagi udah 7.0, kita nggak tahu. Mungkin ketemunya bukan di seminar ini lagi, tapi pakai Oculus, semuanya kita seminar dari rumah. Tapi yang ada di Metaverse itu adalah karakter saya, Kobas, Isa, dan nggak perlu hadir tatap muka. Disruption, dunia berubah. Mulailah untuk belajar tentang digitalisasi lebih dalam. Terima kasih. Luar biasa Mas Ari. Mungkin ada tambahan Kobas, bagaimana nih caranya viral nih? Mungkin Jadi, Kobas sering viral nih. Tadi kan saya bilang mulainya mau dari mana dulu nih. Kalau punya Mas Isa udah punya produk yang kreatif. Tapi kalau produk kita masih belum kreatif, ya kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Kalau saya kan personal branding dari saya sendiri dulu nih. Dari saya udah mulai viral, saya viral terkenal, baru ke barang. Kalau beliau dari produknya viral, baru sekarang beliaunya terkenal. Nah, tapi kalau saya lihat dari TikTok, itu algoritmanya tuh harus, saya berapa kali coba dari video saya, mungkin kalau lihat TikTok saya di follow Kobas Raja IT, Raja It, saya nyoba ini, dari view tuh kelihatan Mas. Jadi ternyata kalau di TikTok saya, yang paling gampang viral satu yang lawak, yang saya guyonan, kayak kemarin sama Marcel itu FYP juga, ya toh. Yang kedua, saya bagi-bagi duit. Jadi bagi-bagi duit bukan flexing ya, bercanda. Nah, tapi yang lainnya kayak misalnya contoh saya bikin kayak Mary Meriana yang menginspirasi, itu nggak ada nonton. Itu bisa dicoba deh. Mana dari algoritma yang cocok sama kamu? Kalau saya cocoknya apa? Yang lucu sama berbagi. Udah Lucu pasti dan nonton berbagi. banyak. Berbagi dalam arti misalnya contoh kemarin saya punya duit, karyawan saya gombalin saya, gombalnya bagus saya kasih 1.000. Gombalnya jelek saya kasih 5.000. Itu FYP. Jadi dipelajarin itu dulu. Yang tadi kan mulai dari mana dulu, mau nge-brand diri sendiri atau produk. Nah, kedua kalau dari TikTok itu seperti itu. Kalau Twitter sangat susah, saya nggak bisa kalau Twitter. Saya cuma quote-quote aja, nggak bisa. Nggak tahu cara main di Twitter, saya nggak paham. Mungkin manusia berbeda mungkin, atau planetnya berbeda. Nah kalau di Instagram, saya banyak-banyak yang nge-like itu sekarang paling gampang lihat tuh reel. Karena lagi musim reel, kalau foto like-nya dikit, engagement-nya jelek banget. Ya toh? Nah, dan kalau di IG juga sama, kalau kalian misalnya nge-post produk atau top-upan, caption-nya harus bagus. Kalau cuma saya foto dengan Mas Ari, itu biasa yang like dikit. Tapi kalau saya jelasin, saya berfoto dengan Ari, Mas Isa, salah satu pengusaha muda yang ini, itu biasa yang nge-like bagus. Dan jangan lupa mereka komen, bales. Ya, engagement kalian tumbuh. Kan? Nah, kalau di tempat saya yang Instagram itu rata-rata yang menginspirasi.
Kalau saya bikin yang guyon-guyonan lucu tuh kurang. Jadi beda algoritma saya. Ya kan? Itu yang saya pelajarin. Terus yang ketiga di YouTube. Jadi saya awalnya bikin YouTube namanya Basuki Surojo. Saya dapat silver Basuki Surojo, dapat gold dalam 5 bulan. 1 juta subscriber itu 5 bulan karena Bilar. Kalau bukan karena Leslar nggak mungkin dalam 1 juta subscriber dalam 5 bulan. Akhirnya saya ganti nama Kobas Entertainment, terakhir ganti nama Raja Entertainment yang rencana kita mau kolaborasi sama Mas Anji. Nah, saya juga belajar di situ. Dulu tuh isinya YouTube saya tuh ada ngelawak, ada unboxing, ada bisnis. Itu kadang-kadang naik turun. Jadi kalau di YouTube juga algoritma sama. Nah, harusnya ada kategori kan, itu entertainment. Jadi sekarang saya pisah-pisahin. Saya ada namanya Raja Entertainment untuk entertainment. Terus saya bikin Raja Kuliner khusus makanan. Memang baru mulai lagi nih ya. Terus bikin lagi review YouTube sendiri. Karena kalau tak gabungin yang di awal, itu kadang-kadang pemirsa tuh bingung, ini isinya apa sih? Gitu loh. Terus kita juga ada namanya yang saya buat baru 3.000 subscriber, Basuki Surojo khusus yang podcast nantinya gitu. Oke. Nah, jadi itu yang kalian pasti akan pelajarin. Mana yang cocok, mana yang bisa FYP. Tapi yang gitu butuh konsisten. Nggak bisa kalian misalnya hari ini bikin, seminggu lagi. Kalau saya tiap hari di TikTok. Jadi ada karyawan saya ngingetin saya. Pokoknya setiap kali ke kantor, Pak, buat yang ini, Pak. Konsisten. Pak, buat ya? ini, Pak. Tapi saya konsistennya itu berbagi. Kalau di IG sama. Jadi ada karyawan saya ngingetin, Pak, ini Pak foto yang ini. Quote, terus saya bikin yang inspirasi, ngambil kutipan dari buku saya. Nah, harus konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, misalnya Instagram, nanti nguploadnya 3 hari lagi, yang nggak gampang terkenal. Kalau mau terkenal kan semakin banyak orang yang tahu gitu. Itu menurut saya dari pengalaman pribadi ya. Jadi bukan dari buku, tapi dari pengalaman pribadi. Yang terpenting adalah caption. Oke. Kalau cuma bertemu Mas Ari, sang misang udah enggak lah. Captionnya harus bagus. Betul. Itu saya belajar otodidak dari Tommy Lava. Oh, Tom. Ya, Ya. Tommy itu yang membuat saya menjadi selebgram. Karena waktu itu saya menang lelang lukisan beliau, itu 99 juta, hari Jumat, Seninnya langsung centang biru. Itu, dari follower cuma 2.000, saya dalam sehari bisa 50.000. Dalam 1 hari bisa 50.000. Ya. Oke, mungkin cukup menjawab ya Mas. Tapi Selain dari harus 700.000 Mas, itu karena Leslar dan Mbak Imbong. Oke. Saya dalam sehari bisa naik 300.000 follower. Oke, luar biasa Tapi Kobas. sekarang udah berat, sekarang mau ke 1 juta udah berat karena enggak udah terlalu banyak. Terus mungkin umur ya, mungkin adik-adik mau ngefans sama saya, ngapain ngefans sama Om, kan banyak anak muda-muda kayak beliau yang lebih banyak di fans gitu. Iya, betul. Karena rata-rata di saya emak-emak. Jadi yang tadi dibilang Mas Ari bener. Jadi kalau mau ngendorse pun harus lihat, harus dibuka insight-nya. Insight-nya umur berapa? Kalau di saya 75% emak-emak. Hah? Puji Tuhan mungkin. Gitu. Jadi fans saya rata-rata 75% cewek dan emak-emak. 34 tahunan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kobas. Cukup menjawab ya Mas ya. Selain harus konsisten, harus digali dulu mau viralnya ini mungkin di mana, di Instagram kah, di TikTok, di YouTube, Twitter atau yang lain-lain, semua itu ada algoritma yang berbeda. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Sorry? Oh, pertanyaan online ya. Mungkin yang terakhir pertanyaannya online. Ya baik, perkenalkan nama saya Faris Samsyah, saya juga bagian dari HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Pajajaran. Ini kebetulan ada 3 pembicara yang relate dengan pertanyaan saya. Jadi saya ingin membuka bisnis makanan di pedesaan, namun setelah saya pelajari bisnis makanan saya ini banyak dapat masukan karena kontradiksi gitu dengan budaya makanan di desa. Kebetulan saya ingin berbisnis pasta gitu. Nah, saya Sorry Mas, pikir bisnisnya apa Mas? berbisnis makanan pasta Pasta. seperti spaghetti, seperti Ya. makaroni gitu. Nah, tapi ini kan di desa. Nah, saya berpikir juga untuk menggerakkan dengan digital marketing, yaitu dengan mengengage anak muda di situ, anak-anak SMA. Itu saya pikir dengan budget yang kecil saya bisa memberikan seperti tukeran gitu. Jadi dapat makanan gratis dengan 5 snapgram gitu misalkan. Nah, saya tapi belum tahu nih apakah
apakah ada cara lain yang lebih powerful lagi untuk meningkatkan awareness masyarakat di sekitar situ tentang bisnis saya ini, seperti itu Pak. Oke, mungkin pertanyaannya kurang lebih saya rangkumin, gimana caranya supaya bisnis pastanya Mas bisa lebih dikenal lagi di kalangan tokonya dan cara mentransformasikannya ke digital, kurang lebih seperti itu Mas ya? Ya, mungkin bisa dibantu jawab nih. Dia Masnya jual pasta, tapi marketnya bukan orang yang terbiasa dengan makanan pasta. Nah, kira-kira akselerasinya kayak gimana dan caranya seperti apa? Mungkin dari Mas Isa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kalau kita mau buka langsung rame, kuncinya satu, nama. Perbaiki nama. Yang kedua, produk. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, iklan. Yang kelima, sedekah. CSR. Yang pertama, nama. Nama-nama itu harus mudah diingat, mudah dilihat, mudah dibaca. Jadi nggak boleh asal-asalan. Misalnya contoh. Misalnya XYZ, gitu. Susah disebut, dibaca, dilihat. Temennya nanya, lo beli, enak banget tuh makanan. Lo beli di mana? Beli di Anu misalnya. Ada beda ejaan aja. Pasti orang kan nyali di mana? Di internet, ketik. Salah ngetek, berarti udah beda rezeki lagi tuh. Makanya namanya harus benar. Ya. Lalu kemudian ingat juga ketika sudah punya nama yang bagus, ya, itu langsung didaftarin di Haki. Tidak boleh yang udah lantai aja deh, kalau udah gede dulu baru didaftarin di Haki. Ingat, jangan sampai pacaran udah berpuluh-puluh tahun, taunya nikahnya sama orang lain. Paham ya? Jadi bisnis kita gedein dari nol gitu kan, sudah besar, taunya diambil sama orang lain. Karena orang lain udah didaftarin. Walaupun kita mengaku, oh saya udah 10 tahun misalnya. Tapi kalau misalnya orang baru nongol terus kemudian dia udah punya dia Haki, yang paling menang gugatan yang udah didaftarin. Gitu Jagain kan. jodoh orang gitu Mas ya? Ya, jadi jangan jagain jodoh orang atau ngebesarin jodoh orang. Gitu. Tadi satu nama. Yang kedua produk. Produk itu harus enak dan ngangenin, harus punya value. Bikin orang balik lagi. Nggak boleh asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan bisa sih dengan viral orang akan beli. Cuman biasanya 1 kali doang. Bertahan 3 bulan lah. Setelah itu akan turun lagi. Yang ketiga tadi tempat. Teman-teman harus bisa sadarin jangan sampai mancing di kolam renang. Tempatnya bagus, cuman nggak ada ikannya, percuma. Lebih baik mancing di kolam ikan, butek tapi banyak cuannya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, yang berikutnya iklan atau marketing. Jadi dalam bisnis itu harus iklan. Iklan itu bikin orang tahu sehingga orang ada kemungkinan mau beli dan di situ kita akan closing. Kalau misalnya iklan itu saya selalu ibaratkan seperti sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kemungkinan kita akan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Itulah konsep iklan. Jadi jangan sampai ketika omsetnya turun, justru kita mengurangi budget iklan. Salah. Harusnya dinaikin supaya orang kenal lagi. Jangankan kita kok kuliner, orang rokok aja yang ada nikotinnya dia terus ngiklan. Gitu kan? Karena pada dasarnya manusia konsumen itu dia akan harus diingatkan, ingetin. Oh iya. Sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga menjadi satu pertanyaan. Air mineral orang belinya apa? Nama brand. Kan gitu. Matiin mesin pompa di belakang apa? Nama brand. Kan gitu. Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Yang berikutnya tadi apa? Pertanyaannya tadi gimana cara jual Bukan. pasta? Yang terakhir itu adalah tadi nama, terus kemudian produk, tempat, terus iklan, yang keempat CSR. CSR itu fungsinya buat mengikat. Jadi gini, kalau misalnya ada yang kebanjiran, nah kita ngeluarin tuh budget, kita ngirim makanan misalnya, atau misalnya bentuk apapun ke situ. Yang dibantu ketika banjiran. Kalau dia pengen makan sesuatu atau misalnya pengen produk kita, misalnya pengen makan bakso, yang pertama kali dalam pikiran apa? Pasti produk kita yang pernah kita nyumbang. Karena dia akan bilang, dulu waktu dia kesusahan dia nolong gue. Sekarang gue pengen jajan, ngapain sih gue ke warungnya Ono, pasti akan beli ke situ. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya pengen rame tadi hal-halnya jangan lupa perbaiki nama. Rasanya juga harus enak, terus kemudian jangan lupa ngiklan, ya ngiklan itu juga
bisa di ads, bisa juga di endorse. Kalau produk kita menarik, biasanya selebgram atau artis-artis yang pada minta, yuk barter promo kayak gitu. Dan saya sampai dengan hari ini juga kalau misalnya jadi daya tawar yang harus tinggi. Kalau misalnya Pak ini dong barter promo gitu kan, saya punya sekian follower kayak gitu. Terus oke, maunya produknya apa, kita akan free ya, tapi kita ads lip gitu kan disebutin, dia mau. Tapi kalau produk kita biasa, misalnya di TV mau ngeliput, kita tuh harus menarik, harus punya rating nantinya gitu loh. Kalau misalnya biasa-biasa aja dia nggak mau, gitu. Ada juga kita harus bayar seperti itu. Oke, mungkin terima kasih. Terima kasih Mas Isa. Mungkin bisa ada tambahan lagi dari Mas Ari. Cek. Oke. Mas Ishak, mungkin saya lebih bikin terstruktur ya, langsung dari pertanyaannya dia. Jadi kita punya produk namanya Let's Toast. Let's Toast ini udah hampir mendekati penjualan Jiwa Toast yang udah duluan launching. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat rame sebuah produk itu berangkat betul tadi yang dibilang, saya sih selalu melihat 7P ya. 7P itu yang pertama produk. Jadi pikirin dulu nih, produk yang enak itu seperti apa. Produk yang unique selling point itu, yang punya unique selling point itu seperti apa, punya kelebihan, punya value, punya diferensiasi dan produk yang lain. Kemudian cari produk yang simple. Kalau pasta itu kan sebenarnya simple ya. Kenapa nggak diterima ya? Balik lagi, orang di pedesaan kalau ditawarin pasta ya paling dia beli Indomie goreng bikin sendiri ya kan. Harganya lebih murah Mas Ishak. Tapi Mas Ishak jangan kecewa karena bisa bikin pasta kearifan lokal. Pasta tapi pakai bumbu terasi misalnya kayak gitu. Jadi makanya bikin produk yang sesuai dengan who is the target market produk itu. Kedua, pricing. Pricing itu harga. Jadi gimana mau ramai kalau harganya mahal? Ya Mas ya. Dia masuk di desa, dia jual 30.000 misalnya, pasta 30.000. Yang orang bisa beli mie aja 3.000 rupiah bikin di rumah, pakai telur 1.000, 4.000 rupiah, ya kan? Jadi bikinlah pasta yang pricing strateginya sesuai dengan daya beli orang di daerahnya Mas Isan. Itu yang kedua. Yang ketiga, promotion. Tadi yang dibilang marketing. Marketing itu ada namanya campaign. Campaign itu dibagi, ada campaign online, ada campaign offline. Campaign online kita bikin giveaway, quiz, tapi direct ke radius yang ada di desa itu. Makanya ada namanya paid promote, ads Instagram ads atau Facebook ads. Anggaplah lokasinya di daerah mana, Lumajang misalnya, atau daerah Probolinggo. Di daerah misalnya kalau di Sulawesi itu daerahnya namanya Sidrap. Nah di Sidrap ini misalnya hanya ada 100.000 orang. Kalau dia pasang iklan di Instagram dan dia enggak pasang ads dan tidak strategik, langsung to the point ke target marketnya dia, itu uangnya akan lari kemana-mana Pak. Jadi fokus ke orang yang ada di situ, siapa target marketnya, perempuan kah, laki-laki kah, penghasilannya berapa, itu yang di ads-kan. Jadi kampanyenya bisa online, tapi kalau lihat lagi, kalau di daerah desa kamu ternyata yang main gadgetnya sedikit, yang megang handphonenya sedikit, buatlah campaign offline. Ada namanya tester produk, yang dimana kita menawarkan langsung produk kita ke orang. Biasanya kalau kita sebut di sini sebagai sales promotion ya, sales promotion boy atau sales promotion girl (SPG). Itu penting sampling produk. Orang mau beli karena kenapa? Karena dia udah coba. Itu yang ketiga, promotion, campaign. Yang keempat, placement. Betul tadi yang dibilang, saya sangat setuju sekali. Kalau ikannya itu adalah ikan bandeng, dikasih makan misalnya makanannya nasi atau udang yang dia nggak makan, ya percuma kita mancing di kolam yang ikannya berbeda. Target kamu adalah rural area, tapi umpannya adalah urban area. Ikannya misalnya targetnya adalah ikan air asin, mancingnya di ikan air tawar. Itu harus dianalisa semua, jangan cuma sekedar bikin produk, tahu-tahu nanti dibilang saya nggak passion di sini. Bukan passionnya yang salah, tapi sistemnya yang salah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah people. Ya, people, ya benar ya. Ya people. Orang-orang yang kamu rekrut atau orang yang menjadi partner kamu itu harusnya adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Minimal dia tahu cara masak.
kemudian punya komunitas. Karena produk itu kalau kita nggak sebar ke orang, produk ini bagus, tapi kalau nggak dicoba sama orang mana bisa laku. Sedangkan harapannya ini bisa recall, repeat order. Kemudian physical evidence. Cara berpikir orang pedesaan itu seperti apa sih? Apakah dia setuju dengan adanya produk baru pasta di daerahnya walaupun dengan tempat yang bagus? Mungkin di awal bisa rame, tapi ketika dia coba dia ngerasa kok nggak sesuai dengan mulut saya ini. Makanya saya sih menyarankan kalau mau rame, tetap pasta nggak apa-apa, tapi namanya bikin yang lebih sesuai dengan isi listening yang dibilang tadi. Misalnya pasta atau pasta lokal atau pasta Nusantara, ya pasta Nusantara dengan bumbu-bumbu terasi atau apa segala macam, coba aja. Yang nggak menutup kemungkinan itu bisa viral. Dan yang terakhir adalah proses. Ketika ini semuanya sudah jadi sistemnya, buatlah semacam SOP, sistem operasional prosedur. Itulah yang mengunci nanti sistem yang dibikin sama dia sehingga dia sudah tahu bahwa dengan menggunakan sistem ini ketika saya duplikasi ke kota yang lain, desa yang lain itu akan ramai. Kenapa? Ya karena dia sudah menguasai, dia sudah punya polanya. Ketika kita punya bisnis yang sudah memiliki pola, kita mau duplikasi, let's say misalnya franchiser dan franchisee, tadi dibahas di awal. Kalau misalnya saya mau punya bisnis franchise yang ramai, franchisernya harus punya pondasi dulu. Jangan sampai buka franchise-nya komplain karena sistemnya nggak ada. Logistiknya bermasalah, bahan bakunya bermasalah. Jadi sebelum menuju ke sana, Iksan, sebaiknya pahami dulu 7P itu. Kalau 7P-nya sudah tamat, hatam, baru kamu itu udah bisa bikin bisnis yang rame. Trust me, ketika 7P ini sudah hatam, udah hafal, udah mengerti tentang karakter dari orang yang ada di sana. Karena ingat, balik lagi, siapa sih yang jadi pembeli kita? Itu adalah market, pasar. Pasarnya seperti apa di sana, berapa orang yang coba, berapa kali dia akan coba, berapa kali dia akan referensikan, berapa kali saya harus membuat loyalty, program dan lain-lain, itu penting. Makanya dituangkanlah dalam bentuk business plan dan marketing plan. Yang nantinya ketika si Iksan sudah punya niat untuk memperbesar bisnisnya, dia bisa cari investor kayak gitu. Investor melihatnya apa? SOP. Dia nggak usah lagi nanya dari awal, ini produknya gimana? Dia cuma kasih satu lembar proposal, ini yang saya lakukan selama 5 tahun ini dan saya punya prediksi nilai perusahaan saya 5 tahun ke depan itu akan 10 kali lipat. Oke, saya invest 5 kali lipat. Nah itulah yang disebut dengan UMKM naik kelas. Terima kasih. Ya Mas Isan tadi ingat 7P-nya itu ya. Itu penting sekali, terdengar simpel 7P ya, cuma itu sangat penting. Mungkin ada tambahan sedikit Kobas sebelum kita akhiri Kalau sesi ini. saya kelihatannya mereka lebih jago. Sudah dijawab Tapi dari semuanya. pengalaman saya cuma simpel, memang yang diomongin Mas Isa sama Mas Ari itu benar. Jadi waktu saya bikin itu saya menentukan yang 7P. Kita mau masuk target yang mana. Kalau saya kan kalau misalnya Cikaci itu kan kelas CD. Jadi harganya harus segini. Terus kalau buka ruko, jadi memang ya 7P itu aja. Jadi memang harus detail, kalau nggak detail memang bisa gagal. Analisanya harus tajam Yes. benar ya. Karena contoh kalau kita kemarin bikin Raja Rosso di Tanjung Duren, sedikit terhambat, karena apa? People-nya, salah di people. Jadi harus 7P itu. 7P-nya, Yes. 7P-nya harus benar gitu Yes. Kobas ya, baru benar. Oke Mas ya, Makasih. cukup menjawab ya. Saya boleh tambahin sedikit. Boleh. Nih, kalau buat di pedesaan, murah, banyak, enak, insya Allah menang. Kalau misal, tapi gini, kalau misal teman-teman yang masih awalan, pakai ini, murah, banyak, enak, insya Allah pasti bakal menang. Kalau misalnya mau rame, viral, itu harus punya value, ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa hindarin perang harga, karena perang harga ujung-ujungnya akan kerja bakti. Rame banget, cuma untungnya sedikit. Nah, untuk bisa keluar dari itu, makanya harus pakai value. Tapi kalau misalnya untuk awalan, silakan pakai murah, banyak, enak. Terima kasih. Murah, banyak, enak. Itu tadi tambahan lagi dari Mas Isa. Seru banget diskusinya hari ini, sampai mungkin waktunya udah harus berpisah kita. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih Mas Isa, Mas Ari dan Kobas. Saya Panji Aditya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang nanya tadi ya, dapat.
Baik, kita mulai tepuk tangannya sekali lagi kepada para speakers dan juga moderator kita pada sesi pertama kali ini. Luar biasa sekali ya Bang Rafis ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita dapat melakukan sesi foto bersama. Kepada moderator dan seluruh speakernya mungkin bisa berdiri. Baik, gak afdol ya kalau misalkan Oke, gak foto betul. bersama gitu ya. Harus didokumentasikan. Harus, oke Betul. baik. Sudah ambil posisi, siapkan senyum terbaiknya Kak. Oke, sudah siap? Ya. 1, 1, 2, 2, 3. Boleh gaya bebas mungkin. Lebih heboh, lebih semangat. Oke, kasih pose terbaiknya. 1, 2, 3. Ya baik, Oke, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan Mohon sekali izin lagi. kepada para narasumber dan juga moderator untuk dapat tetap berada di tempat karena sehabis ini akan ada pemberian Cindera Mata yang langsung diberikan oleh perwakilan dari HIPMI Perguruan Tinggi Pusat. Ya, mari kita saksikan bersama-sama pemberian Cindera Mata dari perwakilan HIPMI Perguruan Tinggi. Kami persilahkan. Ya, ini adalah sebuah kenang-kenangan ya. Oke, ini sebuah kenang-kenangan untuk diberikan kepada ketiga speaker kita pada pagi hari ini. Betul. Luar biasa sekali tadi ya Bang Rafis ya, apa yang disampaikan oleh tiga narasumber juga moderator kita pastinya sangat menginspirasi gitu ya Betul. teman-teman. Dan tentunya hadirin. menjadi ilmu baru bagi Betul. kita yang mungkin di sini belum bergabung atau belum menjadi entrepreneur, mungkin langsung punya ide yang banyak nih. Saya aja bisa nih kayak pengen buka usaha Langsung gitu mau ya. buka usaha ya. Apa Langsung ya mau enaknya mulai. ya? Habis ini buka usaha apa ya gitu ya. Baik. Cindera mata kepada Kak Kobas. Dan juga kepada Kak Isa. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Kak. banyak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh speaker kita dan moderator kita. Luar biasa, terima kasih banyak. Untuk- Kak Isa, Kak ya, Ansari, selanjutnya. Kak Kobas, dan juga Kak Panji. Kami dapat persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan video langsung nih non latanya. Video profile dari Kak Kobas beserta company-nya. Namun sebelum kita lihat, saksikan bersama-sama ya, mungkin kita informasikan teman-teman dan juga hadirin setelah ini, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, selanjutnya kita akan melaksanakan isoma, istirahat sholat makan selama 60 menit, nanti kita kembali lagi, 30 menit ya, kita kembali lagi di jam 2. Jam 2 kita sudah kembali Iya. lagi untuk melanjutkan sesi kedua yang tentunya tidak kalah seru. Pastinya ya, nah istirahatnya sekitar 90 menit ya Bang Rafis ya, nanti kita akan kembali di jam 2 ya. Ya, jam 2 sudah standby kembali di sini. Ibu, bagi para peserta yang ingin melakukan sholat bisa langsung menuju musola terdekat. Dan jika ingin menyantap lunch box kita pada siang hari ini bisa langsung diambil di pintu keluar. Dan juga kepada para speakers bisa langsung diarahkan oleh LO untuk dapat menuju ke ruangan VIP untuk dapat melakukan makan siang. Baik, sebelum menutup sesi pertama kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan video profile dari Kak Kobas Raja IT. Sebagai seorang pebisnis, mempertahankan setiap usaha tidaklah mudah. Apalagi di zaman yang saat ini sudah serba digital. Ide-ide kreatif harus dikembangkan untuk membangun usaha-usaha sesuai dengan kebutuhan pasar.
Oke, baik. Dengan berakhirnya video dari Kak Kobas, maka berakhirlah pula sesi pertama kita pada siang hari ini. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin menyantap makanan siangnya, bisa langsung diambil di pintu keluar. Enjoy your break and sampai berjumpa di jam 2.